Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Octaviana. Nah, kita masih membahas tentang materi yang bagian 1 kemarin tentang hak asasi manusia. Sekarang kita akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang kita bahas pertama yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Itu terjadi karena ada dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Contohnya apa saja? Itu ada sikap egois, menyebabkan seseorang mengabaikan kewajibannya dan selalu menuntut haknya. Yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran terhadap HAM. Nah, ini membuat seseorang itu bertindak semena-mena tanpa memperhatikan hak orang lain juga. Yang ketiga juga ada sikap tidak toleran terhadap orang lain. Penyebab pelanggaran HAM itu juga terdapat dalam faktor eksternal, yaitu faktor dari luar manusia tersebut. Contohnya itu ada penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan tidak semestinya. Contohnya gini, misal anggota DPR harusnya membuat peraturan atau membuat undang-undang itu atas suara dari rakyat, bukannya malah atas usul pribadi dan untuk menguntungkan pribadinya masing-masing. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, ada penyalahgunaan teknologi. Contohnya, kalian membuli temannya melalui media sosial. Itu juga termasuk salah satu pelanggaran HAM. Dan yang keempat, kesenjangan sosial. Ini terjadi antar masyarakat atau karena kesejahteraan yang tidak merata di masyarakat. Kondisi seperti ini akan bisa menyebabkan perbudakan atau juga pelecehan. Kita masuk pada pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan undang-undang tersebut, contoh pelanggaran HAM itu diantaranya memaksa kehendak kepada orang lain, melarang orang beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat dalam forum, dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia itu menegaskan adanya pelanggaran HAM berat. Itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada kejahatan genosida. Ini tuh perbuatan yang bermaksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian ras, kelompok, etnik, dan agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut, serta memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok lain. Kasus pelanggaran HAM berat selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 adalah kejahatan kemanusiaan. Dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas. Contohnya itu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan terhadap kelompok, penghilangan orang secara paksa, serta kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid itu adalah diskriminasi terhadap suatu ras, suku, ataupun golongan. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa Tanjung Priok, tepatnya tanggal 12 September tahun 1984, yaitu terjadi kerusuhan antara pemerintah Orde Baru
dan melibatkan massa Islam. Pada saat itu, korban tewas itu hampir nyaris seluruhnya itu tewas semua karena pemantik konflik pada masa itu, karena organisasi Islam itu menolak akan adanya penerapan Pancasila sebagai asas tunggal. Sedangkan pada masa Orde Baru itu, jika mereka menolak keputusan Orde Baru, maka akan ditindak, bahkan ditindak sangat keji. Yang selanjutnya ada peristiwa Trisakti, yaitu tanggal 12 Mei. Ini tentunya cukup familiar, yaitu pada saat pelengseran Presiden Soeharto pada masa itu. Nah, 4 mahasiswa itu tewas dalam penembakan saat demonstrasi. Nah, hal ini mengakibatkan para warga dan para pendemonstran lainnya serta para mahasiswa lainnya itu tidak terima, yang mengakibatkan adanya kerusuhan pada saat itu. Nah, untuk mengadili suatu kasus HAM berat itu juga ada yang namanya pengadilan HAM ad hoc. Apa sih itu? Nah, ini merupakan pengadilan yang menangani kasus yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pengadilan HAM. Jadi contoh kasus-kasus yang sudah tadi dijelaskan itu diselesaikannya itu di pengadilan HAM ad hoc, karena pada waktu itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu belum dibentuk. Nah, pengadilan HAM ad hoc ini dibentuk melalui keputusan Presiden. Selanjutnya kita akan membahas hambatan penegakan HAM. Yang pertama itu hukum dan peraturan. Kelemahan dalam peraturan dapat menghambat penegak hukum. Contohnya gini, misal si A melakukan perbuatan yang merugikan si B. Nah, lalu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ternyata perbuatan si A itu belum diatur dalam peraturan maupun undang-undang. Jadi perbuatan si A itu tidak dapat dipidana dan belum bisa dikatakan sebagai pelanggar hukum walaupun dia sudah merugikan si B. Yang kedua itu aparat penegak hukum. Kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum. Bagaimana hukum di Indonesia akan tegak jika para aparat penegak hukumnya itu tidak tegas, bahkan mereka bisa menerima uang suap. Hambatan penegakan HAM yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam penegakan HAM. Contohnya sekarang ini, sekarang kan di setiap lampu merah terdapat CCTV untuk lebih bisa memantau para pengendara dan para pelanggar agar bisa lebih ditindak lebih cepat. Nah, yang selanjutnya yaitu masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat itu mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum. Misal gini, tadi sudah dipasangi CCTV untuk lebih menekankan ketertiban masyarakat, tapi masyarakatnya itu sendiri tidak mau menerapkan, tetap melanggar, ya sama saja bohong. Nah, makanya masyarakatnya itu juga itu harus berkewajiban mengikuti atau berpartisipasi untuk mendukung hal tersebut. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM, terdapat upaya pencegahan HAM atau upaya preventif, yaitu dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran HAM. Jadi, upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Di antaranya, menetapkan peraturan perundang-undangan tentang HAM. Contohnya tadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang kedua, menyusun instrumen kelembagaan HAM. Kelembagaan HAM di Indonesia itu ada beberapa macam. Ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Terus Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Terus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terus juga ada Kontras. Kontras itu merupakan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan.
Terus ada juga LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperjuangkan tentang hak asasi manusia. Upaya yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, memberikan penyuluhan dan pendidikan HAM kepada masyarakat. Selesai sudah materi kali ini. Semoga kalian lebih mengerti mana hak kalian, mana kewajiban kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.